Baik, Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Cedik Geni kembali mengudara untuk Anda. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jakarta. Beliau adalah lulusan UI. Luar biasa sekali. Beliau akan mengenalkan buku, salah satu bukunya yang bestseller selama 6 tahun. Ini luar biasa sekali. Judul bukunya adalah Rahasia Magnet Rezeki, di mana buku ini sangat menginspirasi ya, sangat bagus untuk kita ilhami barangkali seperti itu. Siapakah narasumber kita? Bersama saya Pito Suarsono dan teman saya. Dan saya Budi Bintoro. Baik, saya perkenalkan Bapak Nasrullah. Oke. Atau saya panggil Mas saja ya? Mas Nas boleh. Mas Nas ya. Oke. Bukan Mas Nasur. Iya. Selamat datang di Tuban. Selamat datang di Tuban. Terima kasih banyak, Mas Budi. Jadi sebelum kita podcast ada sesi namanya Pantai Api. Apa itu? Pantai Api itu nanti saya bacakan, ada 2 kata pilihan, pilihan ganda kan. Dipilih salah satu secara cepat. Siap. Ada 10 pertanyaan. Wah, banyak nih. Baik. Ya. Sebelumnya podcast Cedik Geni open your mind. Baik, saya bacakan Pantai Api. Sudah siap? Siap. Mas Nas. Oke. Yang pertama, ideologi atau politik? Ideologi. Magnet atau kutub? Magnet. Bangsa atau negara? Negara. Rahasia atau ungkap? Rahasia. Apa atau siapa? Siapa? Didik atau ajar? Didik. Operator atau regulator? Regulator. Lakukan atau jalani? Jalani. Presidensial atau parlementer? Wah. Presidensial. Yes. Yang terakhir, kimia atau senyawa? Kimia. Wih. Ini sesuai dengan jurusan Anda ya. Iya, jurusan ketika kuliah di UI ya. Jurusan kimia. Ya, jurusan kimia kok bisa nyetak buku ini? Gimana apa ini? Rahasianya apa? Ini kan masih rahasia ini ya. Masih rahasia ini. Kadang-kadang juga milih rahasia. Tapi di sini harus diungkapkan. Kenapa Bapak suka menulis? Kenapa ini? Ya, menulis tuh ungkapan hati ya, ungkapan hati. Saya juga sering menulis untuk diari hidup saya sendiri ya. Kemudian saya juga waktu di kampus itu senang sekali dengan tulis menulis jurnalistik, dan akhirnya ya muncullah buku ini ya, karena bagi saya buku itu adalah jendela dunia. Kalau kita ingin dikenal oleh dunia, maka kita menulis buku ya? Luar biasa. Saya tertarik ini dengan bukunya jenengan. Siap. Kapan gak tertarik? Enggak, ini judulnya Rahasia Magnet Rezeki ya, bestseller. Alhamdulillah. Selama 6 tahun. 6 tahun. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Kenapa Bapak membuat judul seperti ini? Iya, jadi tadi kan magnet ya. Magnet itu bagaimana kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kitanya magnet, rezeki datang sendiri. Inginnya seperti itu. Ya. Jadi buku ini adalah refleksi saya terhadap dunia saya yang waktu itu pernah minus 21 miliar di usaha Anda? Usaha saya. Usaha apa itu? Usahanya developer. Sebelum itu saya merasa kok gampang gitu dapat usaha gitu kan. Saya tanpa modal, terus kemudian dititipi oleh orang uang, kemudian investor, tanah, ya investor, kemudian pemilik tanah, sampai kemudian akhirnya jadi perumahan-perumahan yang saya bangun. Dipercaya itu ya? Iya, dipercaya itu. Ada satu cerita yang unik itu ketika saya melihat di Google Map itu, loh kayaknya ada tanah di belakang rumah kontrakan saya. Nah, kemudian akhirnya saya ya doa lah gitu ya. Saya minta kepada Allah supaya ini tanah datang pada saya. Benar sekali, tiba-tiba ada seorang Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah nggak? Boleh Pak, di mana Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Saya datanglah ke pemilik tanahnya itu. Itu 1 RT berapa itu tanahnya? Ya. Bukan RT ya? saya kira diangguti gitu beli tanah. Ya, akhirnya kenapa Anda langsung untuk membuat perumahan itu? Karena karena
biasanya orang membuat usaha itu ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Minimal basicnya. Ya, jadi ya orang tua saya itu jual material, terus kemudian ya karena banyak koneksi-koneksi. Waktu itu saya lulus dari UI, saya ke Malaysia, di Malaysia jadi peneliti. Ada satu jurnal ilmiah saya diterbitkan di Johor Bahru, niatnya untuk jadi dokter, tapi ternyata nasib membawa saya pulang kembali ke Indonesia. Di Indonesia nggak punya apa-apa, akhirnya mulai dari awal saya buka toko keramik karena link dari orang tua. Akhirnya membuat perumahan itu jadi dari toko keramik, kenal arsitek, jadi kontraktor, kemudian jadi developer. Pengalaman di situ ya. Pak, pengalaman Anda ini kan membuat perumahan. Berjalan 1 sampai 2 tahun. Ini terus pastinya kan mengalami jatuh. Jatuh itu masa berapa tahun gitu? Selama usaha itu jalan. Betul. Terus jatuhnya itu sisi apa dari finansial atau penjualan dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan. Jadi ya dari tahun 2005 itu kita mulai gitu ya, 2015 ya. 2015, kemudian 2016 saya diliput Metro TV sebagai the first Indonesia property developer in Indonesia. Jadi developer perumahan Muslim dengan akad-akad syariah pertama di Indonesia. Terus kemudian setelah itu kita jual 400 unit rumah, ya. Terus pertama kemudian, jadi di tahun 2016 gitu ya. Saya 16 unit dulu, kemudian 37 unit, terus kemudian akhirnya 120 unit, kemudian nambah terus menjadi lebih kurang 1.000 unit perumahan. Di Jakarta semuanya? Di Depok. Di Depok ya. Terus kemudian, nah di titik ketika saya jual itu banyak itu, terus kemudian tahun 2008, tahun 2009 ada krisis ekonomi di Amerika ya. Kemudian akhirnya penjualan saya nggak sebagus sebelumnya, terus kemudian akhirnya terjadilah apa yang harus terjadi ya. Saya diambil perumahan saya oleh para investor. Kemudian saya berusaha berjuang, malah makin lama makin berjuang malah jadi minus 21 miliar. 21 Karena ini pinjam perbankan dan sebagainya. Pinjam perbankan, gali lubang tutup lubang, investor lainnya dan seterusnya. Alasan investor itu narik apa, Pak? Karena kan ini sudah jalan perumahan jenengan. Karena kan default. Ya artinya janjinya tidak bisa dipenuhi, yang harusnya dikembalikan dananya gitu ya. Ternyata saya nggak berhasil jualan karena dari cash flow-nya tidak sehat itu. Ya. Nah untuk seperti itu akhirnya investor ya udah ini properti ini jadi milik kami gitu. Milik itu atas nama perusahaan? Ya awalnya kan atas nama di sana itu masih bisa atas nama pribadi waktu itu. Saat itu. Jadi akhirnya diambil lah sama itu. Dari situ Anda mengalami kerugian 21 M. Jadi setelah dilihat-lihat, Masya Allah ternyata utang saya ini 21 M. Untuk mengembalikan gimana? Untuk mengembalikannya itu, waktu itu saya dilaporkan ke, ya banyaklah saya menghadapi debt collector berjilid-jilid. Saya mau tanya. Ya. Yang dijaminkan apa 21 M itu? Ya perumahannya itu? Ya. Apa keseluruhan sampai 21 M itu? Lebih kurang keseluruhan ya. Estimasinya segitu ya? Estimasi segitu. Ada amanah-amanah atau utang-utang ke investor, ke konsumen ya. Kemudian yang lain-lain lah. Ada beberapa orang yang mengatakan kenyataan hidup itu saat bangkrut. Maaf ya, jadi ya pelaku usaha seperti itu. Asam manisnya dimarahin orang sebagainya karena bangkrut. Itu masa bangkrutnya jenengan itu maaf ya ada apa ya? Masa jatuhnya jenengan itu berapa tahun, Pak? Untuk mengembalikan bangkit lagi. Untuk bangkit lagi secara jiwa itu bangkit lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk lunas total itu sekitar 7 tahun. Nah di masa itulah saya ketemu seorang kiai. Jadi di masa saya kejar debt collector, dilaporkan polisi, bolak-balik ke pengadilan, kemudian sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang kiai. Kata kiai, kenapa kok kamu galau sekali? Padahal dulu kan kamu hidupnya pernah ajaib. Itu di Jakarta? Di Ciomas, Banten. Ya. Saya kiai pernah hidupnya ajaib? Iya pernah. Coba pikirkan ulang. Gitu. Sampai kemudian akhirnya saya berpikir gitu ya. Terus ada satu peristiwa ajaib lah gitu yang saya alami. Kemudian saya balik lagi. Ya, sudah ingat kata kiai, sudah kiai. Ya, apa ini peristiwa ini? Ya, peristiwa saya dapat kulkas secara ajaib. Kemudian, nah itu ulangi lagi dong kata kiai. Apa itu ceritanya gimana itu? Ceritanya itu dapat kulkas. Ya waktu itu saya ikut
sama istri ke Malaysia, ya. Terus kemudian pada saat itu saya masih nganggur. Istri saya tiap hari minta sayur karena ngidam gitu ya. Kalau nggak makan sayur dia asem kata mulutnya itu. Terus kemudian akhirnya setiap hari saya beli sayur gitu. Terus kemudian dia masak, besok begitu lagi. Sampai satu hari saya menghayal, enak kalau punya kulkas, ya. Belinya sekali, ya masaknya 1 minggu. Tapi apa daya nggak bisa beli kulkas. Itu di Malaysia. Di Malaysia. Nah, satu hari saya doa gitu ya. Doanya mah Rabbana atina lah begitu. Tapi hati pengen kulkas, kepala pengen kulkas gitu. Pas keluar dari masjid ada kulkas dibuang. Ada kulkas gitu. Tapi itu keadaan rusak apa second kan? Iya, saya datang gitu. Pas saya buka, loh masih ada bunga esnya. Jangan-jangan masih bisa ya kan, saya nggak tahu ini masih bisa hidup. Cerita ini pernah saya dengar. Iya. Ternyata di sini orangnya. Iya pernah dengar. Nyampe kita bawa ke rumah itu kok nyala. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu kan kejadian tahun 2002. Ya, kejadian ketemu kulkas itu. Ketemu Kiai itu tahun 2010. Oh, lama ya. Iya. Saat posisi usaha lagi jatuh. Iya. Terus kemudian kata Kiai, kan kamu hidupnya pernah ajaib. Saya flashback ke kehidupan saya tahun 2002. Oh iya betul, pernah ajaib ini gitu. Nah, saya datang ke Kiai. Ya ulang lagi dong. Sampai lunas kamu itu utangnya. Cara ngulanginya awalnya dari mana? Berangkatnya dari mana itu? Ya awalnya nggak paham. Nggak, maksudnya begini. Orang mau melunasi hutang itu artinya usahanya sedikit banyak menopang. Iya. Apakah usaha properti itu berarti saat posisi jatuh properti Anda masih jalan dikit-dikit atau udah nggak jalan? Sepak artinya. Makin saya jalan di properti itu malah makin dalam, makin buntu ya. Kategorinya bunuh diri. Gitu. Berarti Anda ini membuat usaha lain untuk menutupi usaha-usaha itu? Malah enggak. Loh, terus dari mana? Dari mana gitu loh? Dari kulkas tadi. Malah enggak. Jadi pada saat itu, lah itu yang akhirnya saya tulis di buku saya. Banyak orang yang akhirnya ingin menyelesaikan persoalan itu akhirnya dengan membuat usaha-usaha lain. Padahal ternyata gitu. Ini kata Kiai. Kalau kamu jalan menuju jurang, maka jalan paling selamat buat kamu adalah berhenti. Ya, kalau kamu terusin jalannya makin dalam. Makin dalam ya. Berhenti dan balik atau gimana? Iya, pertama kan berhenti dulu. Untuk balik kita nggak ngerti caranya. Ya, kita nggak punya peta. Akhirnya saya berhenti. Nah, pada saat berhenti itulah gitu, apa ya, bingung lah begitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, di saat itulah saya menjadi pembimbing umroh dan haji. Oh, berarti di bidang lain ini. Di bidang lain. Oh iya. Di bidang umroh dan haji, dan itu saya hanya menjadi mutawif saja. Saya hanya bimbing orang, ngantar orang ke sana. Di sana juga yang bimbing ada mutawifnya begitu ya. Berarti ikut travel. Itu juga caranya secara ajaib gitu. Iya, karena kan saya bukan ustadz, saya kan jurusan kimia. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Nas mau pergi umroh nggak gitu. Termasuk multi talenta ini. Iya. Alhamdulillah. Enggak gitu. Tadi kulkasnya masih ada nggak? Masih sebenarnya. Enggak, kalau sekarang udah nggak. Kalau masih boleh dong taruh sini. Biar sini lebih aja. Ya, tahun 2002 itu saya pakai itu sampai 2004. Nah, pulang itu saya jual. Itu berarti kategori modal juga kan? Enggak gitu. Berawal dari cerita tadi, kok bisa menerbitkan buku ini? Ini bukunya. Gimana ceritanya itu? Ya itu, jadi dari awal itu ya. Jadi ketemu Kiai itu adalah sebuah keajaiban untuk saya. Kata Kiai, kamu tuh pernah hidupnya ajaib. Coba diulangi sekali lagi gitu ya. Terus kemudian ya sudah, saya waktu itu belum paham, belum ngerti apa maksudnya Kiai ini. Akhirnya saya datanglah ke Kiai itu setiap 2 minggu sekali, sampai kemudian akhirnya dapat jalan gitu ya dari Allah itu untuk jadi pembimbing ibadah umroh dan haji. Kalau hitung-hitung secara logika kan nggak mungkin dari penghasilan sebagai pembimbing itu nggak mungkin lah. Karena
hutangnya sudah begitu banyak. Artinya kan melalui perbankan, investor dan sebagainya pasti nyari-nyari Anda terus ini. Bahkan ada yang sampai datang ke bandara. Enak-enak kamu pergi ke luar negeri, utang kamu belum lunas. Itu sempat ya. Iya, tapi bandara itu. Sampai ya diatur gitu. Pak Nas masuk pesawat duluan ini biar jamaah sama kami gitu. Saya ngomong sama travelnya itu. Enggak, tapi untuk saat ini sudah nol ya? Sudah nol, alhamdulillah. Dan usahanya sudah berjalan dengan cash flow yang sehat ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah nggak di properti lagi berarti ya? Iya, sebenarnya saya akhirnya tidak mendewakan ya, tanda petik ya, mendewakan ikhtiar itu. Karena sebenarnya itu semua datangnya cuma dari Allah, saya juga nggak ngerti gitu ya. Artinya ketika ditanyakan terus kemudian Pak Nas sekarang apa yang dilakukan gitu ya, yang saya lakukan itu mensyukuri nikmat Allah. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan usaha, oke, yuk jalan gitu. Kemudian ternyata kok jalannya bagus gitu. Akhirnya cash flow-nya jadi sehat dan seterusnya kayak gitu. Banyak ini bagi pelaku usaha Pak. Iya. Pertanyaan ini biasanya diutarakan siap. Tapi ini bagian dari pengalaman. Oh iya, ini apa, banyak usaha yang sudah berjalan. Ini apa, ada era COVID ini kan juga, artinya kan usaha juga sedikit menurun ya. Mereka sendiri itu mengalami kepahitan sebuah usahanya. Mungkin bagi jenengan, apakah saran untuk bagi pelaku usaha yang posisinya seperti ini yang saya ceritakan, mungkin sarannya gimana? Iya. Jadi pengalaman saya ketemu sama Kiai itu mengubah semua mindset saya. Dari mindset yang semuanya tuh harus usaha ikhtiar menjadi mindset duduk aja diem. Karena dari duduk diem itu nanti kamu dapat rezeki. Kan enggak masuk logika. Enggak mungkin ya. Logikanya enggak ini ya. Tapi ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an itu dalam surat Ali Imran ayat 37 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Zakaria menemui Maryam di tempat mihrabnya itu selalu ditemukan makanan di sisinya. Zakaria heran, ini dari mana? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Ya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki itu tanpa logika, tanpa perhitungan. Nah, artinya ada loh cara mindset baru di dalam berusaha gitu. Karena kalau orang barat itu ketika mereka mau dapat uang kerja, ya kan, mau lebih banyak kerja keras, mau lebih banyak kerja cerdas dan seterusnya. Tapi capek kalau diikutin terus. Itu orang modern itu. Itu orang modern. Iya. Sedangkan sekarang sudah postmodern. Postmodern sudah lebih sadis lagi. Nah, sampai akhirnya saya menemukan bahwa intisari dari solusi itu semua sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Artinya kita bukan di luar. Terdiam sementara. Satu, diam sementara, kemudian kita memahami beberapa prinsip-prinsip sukses. Ya kan, contohnya satu, seluruh persoalan dimulai dari saya yang benar, orang lain yang salah. Gitu ya. Kategori semua persoalan. Ya kan? Lebih ke egois ini ya. Lebih ke ego. Makanya tadi ya ketika pertama kali sebelum kita ngobrol tadi di sini, ketika saya ditanyakan apa rahasianya, munculnya satu kata, ego. Karena dulu itu ketika saya minus 21 miliar, dulunya nggak nyampe 21 miliar, dulunya cuma 10 miliar, tapi saya bilang saya bisa. Itu investor yang salah, kontraktor yang salah, ya kan, keluarga yang salah nggak dukung saya, dan seterusnya. Artinya menyalahkan orang lain ini. Menyalahkan orang lain sambil saya terus ikhtiar dengan ikhtiar yang sama dengan cara sebelumnya. Lah kan saya udah pernah melakukannya, berarti sebenarnya bisa dong. Ya. Tapi ternyata kok makin dijalani makin minus 21 miliar. Titik berhentinya saya adalah ketika saya pahami bahwa seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Solusi itu dimulai dari saya salah. Menyalahkan diri sendiri. Orang lain yang benar. Saya salah, orang lain yang benar. Nah, akhirnya saya memulai dengan mental seperti itu. Ya kalau sekarang ini mungkin akhirnya kita tidak menyalahkan COVID, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan perbankan. Yang salah itu kita sendiri. Ya memang saatnya. Ya. Memang saatnya kita di posisi ini gitu. Betul. Kembali ke topik tadi, ini bukunya belum diulas-ulas nih. Bukunya belum diulas. Apa isinya ini? Udah 300 lebih halaman ini ya? Iya. 300 lebih. Saya bagi dalam 3 bab aja. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Positive thinking itu berarti kita harus berpikir positif atas segala sesuatu. Ya kan?
segala sesuatunya udah bagus, udah nggak ada yang nggak bagus, pokoknya minus 21 miliar udah keren. Ya COVID-19 bagus gitu. Nah untuk mencapai itu gitu ya, nah itu dimulai dari penyadaran diri dulu, positive thinking. Yang kedua positive feeling. Menghadapi segala sesuatu itu kita harus tenang, nggak boleh gerasa gerusu, nggak boleh panik, nggak boleh takut dan seterusnya. Meskipun ada beberapa pihak yang intervensi itu debt collector datang. Dulu ketika saya menghadapi debt collector itu kan deg-degan, berdebar-debar. Sedikit serangan jantung ya. Wah, berkali-kali serangan jantung. Bahkan saya pernah masuk di opnam itu karena jantung. Oh iya, karena begini, karena perbankan sendiri itu kan tidak mau rugi. Betul. Jadi dia ambil pihak ketiga, intervensi kreditornya. Aset-aset saya diambil dan seterusnya ya sudah, monggo. Saya yang salah. Oh gitu ya? Iya, saya yang salah. Memang perbankan yang benar. Iya dia punya uang, dia punya aturan. Kita harus nurut. Terus yang kedua, the power of positive feeling. Seperti apa ini? Ya, kita nggak boleh deg-degan. Kita harus tenang, cool, menghadapi segala sesuatu itu kita menghadapinya dengan santai gitu ya. Nah, aset yang paling mahal di dalam diri kita itu bukan usaha itu. Tapi aset yang paling mahal itu adalah tenangnya hati. Kalau Anda sudah kehilangan hati, gitu ya, yang tenang, Anda sudah kehilangan segalanya. Kayak negara ini kehilangan hati kayaknya. Boleh dong negara. Udah kehilangan hati negara ini. Terus gimana? Ya, jadi ketika kita kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan segalanya, itu kita belum kehilangan apapun. Satu Pak, ini pertanyaan yang ini yang kebanyakan diterima oleh beberapa pelaku usaha. Iya. Saat Anda posisi drop itu, support keluarga gimana itu? Iya. Ya saya nyaris putus ya, saya dengan keluarga. Gitu. Nyaris tapi. Nyaris. Walaupun saya bersyukur gitu karena istri saya bisa kuat menghadapinya. Terus ya pernah satu fragmen itu gitu ya, istri saya telepon, jangan pulang, ini debt collector banyak di depan, biar aku yang hadapi. Padahal istri saya lagi dalam kondisi hamil tua. Tapi ketika ya pada saat itu ya saya merasa sebagai seorang suami yang ya nggak mampu menghidupi istri lah, begitu keluarga. Tapi ada saat dimana gitu ya, ketika saya tanyakan apa yang bisa buat kamu bahagia, stop bikin proyek, aku capek dikejar debt collector kan gitu. Jadi pada saat itu ya kondisi kebingungan itu ya. Tapi istri saya lebih senang kalau saya tuh nggak jalani proyek. Ya udah duduk diam, kamu pergi ke kiai aja udah senang saya. Gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah itu yang saya jalani saat itu. Pokoknya apa yang bikin kamu bahagia. Jadi akhirnya dulu itu kan saya selalu menyalahkan istri karena egonya. Tapi setelah saya memahami, ini nggak bisa seperti ini terus. Maka yang harus saya lakukan, saya yang menurunkan ego. Saya menurunkan ego, saya yang salah, istri saya yang benar, gitu ya. Sampai kemudian akhirnya, setiap saya ada konflik sama istri itu, gitu ya. Ya udah, saya yang salah, mohon maaf, gitu ya. Nah, istri sendiri memang berontak gitu, pengen cari usaha yang lain, pengen ngidupi dapur yang lembut, usaha-usaha segala macam sporadis lah, gitu ya. Yang ya akhirnya malah ternyata beberapa usaha dari istri itu malah menghasilkan. Ya, saya mulai minjem dana dari istri gitu ya. Akhirnya ada debt collector datang, dia nggak mau pulang kecuali kalau kita harus kasih sedikit gitu kan. Yang penting dia dapat gitu aja. Akhirnya ya minjemnya sama istri. Nah dari situ akhirnya saya melihat bahwa ternyata ada jalan-jalan Allah yang lain yang Allah kasih gitu. Yang kita pikir bahwa semua jalan itu dari suami, ternyata istri bisa bantuin kita. Nah dari situlah akhirnya saling support satu sama lain itu yang menyelamatkan kami, karena anak waktu itu udah banyak juga. Ternyata ada jalan lain yang belum pernah kita lalui, dan kita tidak duga juga ya, kita tidak duga juga kan. Luar biasa. Nah ini yang berikutnya ya, the power of positive motivation. The power of positive motivation ini saya ambil dari penelitian ya, penelitiannya Dana Zohar dan Ian Marshall, dua orang ateis yang menemukan nilai spiritual gitu ya. Jadi justru ateis. Ada apa dia ateis? Nah artinya kan dia bersih nilai gitu ya. Nol. Nah ketika nol itu dia bisa bebas meneliti. Nah ketika meneliti ternyata di dalam tubuh manusia itu ada kekuatan-kekuatan spiritual. Dan dia meneliti itu dari 25.000 orang gitu ya. Nah motivasi, ketika motivasinya adalah untuk uang, ternyata nggak ada orang yang bahagia satupun.
Betul. Nah, jadi ketika motivasi dia adalah untuk uang. Nah, itu dia bikin tuh ada -8 sampai +8. -1 itu ego. -2 kemarahan. Jadi berangkatnya dari kemarahan hati. Terus kemudian -3 keserakahan. Ya, berangkatnya tuh usaha tuh karena untuk menang sendiri. -4 rasa takut gitu ya. Nah, makin lama makin rendah tuh -4 rasa takut, -5 resah, -6 putus asa, -7 itu guilty feeling gitu ya. Kemudian -8 itu adalah depression, udah nggak lagi keluar dari hakikatnya sebagai manusia. Korupsi di situ -8, terus kemudian gila gitu ya, gay, lesbi itu ada di -8. Dan itu penelitian dari Dana Zohar dan Ian Marshall. Dari 25.000 orang tadi ya? Iya. Saya itu berada pada posisi -4, -5, -6 gitu. Belum ke -7. Iya. Bahkan hampir-hampir saya ke -8. Ya pantas aja kalau seandainya saya nggak dapatkan solusi. Maka di buku itu, judulnya bukunya adalah Spiritual Capital. Ya, di buku itu kalau Anda mau sukses, maka Anda harus naikkan gitu ya motivasi Anda melakukan segala sesuatu itu bukan karena uang, bukan karena ego, bukan karena gitu ya, keserakahan. Lebih ke ikhlas ini ya. Lebih ke ilmu ikhlas. Jadi uniknya saya tuh menemukan ilmu ikhlas itu malah dari ateis. Luar biasa. Berarti begini. Gimana? Menurut Anda gimana? Negara ini yang salah apanya kira-kira? Nah, ya. Kan tadi dibilang uang. Negara ini kan uang dan kapitalis. Betul. Kapitalis sekarang ini ada di sini. Iya. Nah, ini supaya saya aman ngomongnya. Senang aman. Kalau dicedik ini aman. Saya basisnya penelitian. Iya. Kalau aman, penelitian itu aman. Jadi kata Dana Zohar itu di buku itu, dia bikin ada piramida. Kalau sebuah organisasi itu dipimpin orang yang -2, artinya -2 ini orang yang suka marah-marah, maka di bawahnya udah pasti minusnya lebih dalam. -2 berarti yang bawahnya -3, -4, -5 gitu. Kalau ada di bawahnya misalnya pucuk pimpinannya tuh tukang marah-marah, direktur utama misalnya. Terus kemudian ada satpam yang memang dia tuh hatinya tulus ikhlas, pasti dia nggak betah di situ, pasti dia keluar. Padahal bisa jadi berkahnya dari perusahaan itu dari si satpam tadi. Iya. Nah, negara ini bukan -2, Mas. Minus berapa? -8. 8 berapa? -8 tuh depression, udah nggak lagi dia korupsi, ya karena kita bukan ketangkap aja, karena kita nggak ketangkap aja gitu. Iya. Memang kalau nggak gini nggak hidup gitu juga. Iya. Tapi minimal kan ada perbaikan tuh di sistem itu. Ya mudah-mudahan. Cuma ketika kayak apatis gitu. Karena dia udah sistemik. Iya. Iya kan? Udah sistemik, jangankan saya, ya kan? Pimpinan-pimpinan kita yang di atas saja kebingungan. Jadi kalau saya melihat memang negara ini yang dicari kan duit tadi kan. Bahkan negara punya usaha BUMN kayak gitu, nyari duit lagi. Bukan duit doang, utang. Itulah makanya. Nah, itu kan sebagian dari duit juga kan. Terus yang nyari utang rakyat. Nah, ini kan ini kembali ke buku lagi. Saya ya, ini kan tadi kan +8 dan -8. Ya. Itu kan level-levelnya. Terus solusinya gimana? Solusinya, nah sekali lagi saya enaknya itu kalau basisnya ilmiah, sehingga akhirnya saya tinggal rujuk ke spiritual capital. Solusinya dia bilang munculkan kepemimpinan +6, +7, +8. +6 itu orang-orang yang udah nggak mikirin keuntungan pribadi. Dia hanya memikirkan bagaimana dia mengabdi buat orang lain. Kalaupun ada keuntungan untuk dia, keuntungan orang lain harus lebih besar daripada dia. Itu +6. Dicontohkan di buku itu gitu ya. Peradaban-peradaban besar itu ketika pimpinannya itu adalah +6. Nah, kalau +7, orang-orang yang udah nggak minat lagi dengan dunia. Kalau +7 ini bahasa kita kiai. Ya kan, kiai-kiai gitu ya, yang pelosok-pelosok yang memang mereka udah nggak perlu duit lagi. Bukan kiai yang ya, nice. Tentunya kiai yang benar. Betul. +7. Cuma ada ya kiai nggak benar. Ya kan? Artinya di dalam hatinya tuh belum selesai, masih -3, tapi bungkusnya adalah bungkus jubah kiai. Bungkus agama. Kayak di partai kan juga banyak ya. Iya. Makanya saya suka sekali dengan sila keempat. Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi rakyat itu dipimpin bukan oleh orang-orang yang punya motivasi dunia, tapi orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ya harusnya negara ini sesuai dengan buku itu dipimpin oleh orang-orang yang pribadinya plus 6, plus 7, plus 8. Kalau mereka yang mimpin negara, maka di bawahnya itu plus 2, plus 3, plus 4 gitu. Masalahnya, Pancasilanya masih ada nggak? Iya. Kan ada korupsi, ada kayak gitu lah pokoknya. Berarti kan enggak Pancasilais sebetulnya. Tapi saya yakin masih banyak. Artinya itu yang tersembunyi. Gitu. Saya masih yakin sekali banyak kiai-kiai tersembunyi yang itu mereka itu menjaga nilai-nilai plus 7 plus 8 itu plus 6 plus 7. Tapi perjuangannya apa? Maksudnya gini, kan orang baik sama orang jahat itu kan beda tipis. Enggak, artinya menang hampir dipastikan yang menang adalah orang jahat. Nah, orang baik ini perannya di mana gitu loh. Saya mau kasih contoh kiai saya. Oke, karena itu yang hidup bersama dengan saya. Ya. Kiai saya tuh nggak keluar rumah, ya cuma di situ toh, makannya cuma dari yang tumbuh. Kalau nggak, dia yang nanam sendiri pisang itu. Terus kemudian kalau nggak pisangnya itu nggak tumbuh, ya dia nggak makan. Minumnya cuma dari air yang ada di situ. Sana. Keluar itu beliau nggak bisa. Nah tapi gitu ya, itu orang-orang datang ke sana untuk ngambil sumber inspirasi kebijaksanaan, termasuk saya yang minus 21 miliar dan terbantu dengan seorang kiai ini. Yang sangat sederhana. Dan prinsip-prinsip hidupnya itu bisa kita pakai gitu loh. Ya, yang sepanjang masyarakat kita ini masih hormat sama kiai, ini menurut saya ya. Sepanjang masyarakat kita ini masih hormat sama kiai, masih mendukung kiai, gitu. Yang kiai yang suci bersih dan itu cari di pelosok masih ada. Maka dia akan memberikan energi yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerusakan yang ada di luar. Kalau saya memahami begini, Indonesia itu kalau mau bertindak seperti kiai tadi, bisa kok. Bisa, betul. Artinya dari pekarangan kita sendiri, kita bisa makan, nggak perlu dari luar, nggak perlu impor. Tapi yang di sini kita banyak yang diekspor itu loh. Nah, dari situ kan kita bisa memetik pelajaran. Bahwasanya dari pekarangan kita sendiri udah ada COVID, kita nggak perlu keluar negeri, kita bisa makan kan begitu. Luar biasa. Mungkin ada closing statement dari bagi Netralis. Ya, bagi pelaku-pelaku usaha yang posisi stuck atau jatuh, silahkan motivasinya. Yang saya yakini adalah semua sumber penyelesaian itu ada pada diri kita sendiri. Perbaiki yang ada dalam diri, maka nanti Allah yang akan bantu apa yang terjadi di luar. Kalau dalam Islam, ya perbaiki sholat, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jadi waktu itu sedikit cerita ya, pada saat itu ya saya bingung kan, ini gimana menyelesaikannya. Semua cara-cara udah saya lakukan, buntu ya buntu, sampai kemudian akhirnya saya datang ke orang tua saya, bapak saya. Dulu pertanyaan saya adalah, apakah bapak ridho sama saya? Sekarang pertanyaan saya ganti, apa yang bisa membuat bapak lebih ridho sama saya? Ternyata jawabannya sepenuhnya berbeda. Oh, kamu mau cari ridho bapak? Akhirnya ya udah, bantu saya di sini gitu ya. Siap pak, gitu kan. Emang kamu punya uangnya? Enggak punya, tapi saya mau bantu bapak. Akhirnya misi hidup saya berganti dari bisnis saya pribadi menuju ridho orang tua. Ketika saya kejar ridho orang tua, masya Allah, dari situ saya dapatkan berkahnya. Jadi ternyata kita bisa loh menyelesaikan persoalan kehidupan kita itu. Jangan melihat keluar dulu, coba lihat ke dalam. Nah, ketika kita melihat ke dalam, itu ada banyak sekali solusi. Perbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ternyata dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang merusak hubungan dengan orang sekitar itu dilaknat oleh Allah. Nah, kalau udah dilaknat sama Allah tuh gimana ceritanya? Ulaika lahumul laknah. Ya, nah selesaikan dulu itu ya dengan sholat taubat, meminta maaf. Kalau nggak minta maaf secara langsung, minta maafnya di dalam sholat taubat. Jadi ini closing statement saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini mendapatkan manfaat bahwa kabar baiknya, seberapa dalam pun ya kondisi Anda saat ini, selalu ada titik solusi di dalam diri Anda. Luar biasa. Dimas Diajeng dan Netralis. Ini saya nggak perlu ngasih kesimpulan. Tadi kesimpulannya sudah jelas. Kalau dirangkum jadi berapa halaman ini? Baik, luar biasa sekali narasumber kita kali ini, Mas Nasrullah. Siap. Jadi dari Jakarta. Sering-sering main ke Tuban, Pak. Betul. Iya. Beliau ini jauh-jauh dari Jakarta, terbang dari Jakarta sejak kemarin, Mas. Iya, dari hari Jumat. Keliling Jawa Timur lah. Iya, udah keliling di sini dan ngasih ilmu di podcast Cedik ini luar biasa. Tidak apa ya, jarang sekali ada penulis buku, ilmuwan, peneliti mau hadir di sini. Dan kita siapapun yang hadir di sini, kami persilahkan siapapun.
tidak memandang golongan, ras atau apapun. Kita baik open kok ya. Ya, bersama saya Pitu Suarsono dan saya Budi Bintoro dan narasumber kita Nasrullah. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin dengan waktu kita bisa podcast lagi Insya di program podcast Cedik ini. Podcast Cedik ini, open your mind.